Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernando Valaselik dengan NIM 12032222049. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari infografis tentang manajemen proyek yang telah saya buat. Lalu, di sini saya akan menjelaskan apa saja. Yang pertama, tentang pengertian dari manajemen proyek TIK. Dan yang kedua, ada karakteristik manajemen proyek TIK. Yang ketiga, ada jenis organisasi manajemen proyek TIK. Dan yang keempat, ada proses manajemen proyek TIK. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen proyek TIK itu sendiri, yaitu manajemen proyek TIK adalah proses terstruktur untuk mengelola proyek berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini mengelola sumber daya, risiko, dan kualitas untuk memastikan efisiensi serta hasil yang optimal sesuai standar yang ditetapkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen proyek TIK. Yang pertama, ada risiko dan ketidakpastian tertinggi di awal proyek. Pada awal proyek TI, ketidakpastian sangat tinggi karena banyak aspek yang belum sepenuhnya jelas, seperti lingkup proyek, teknologi yang akan dipakai, atau potensi masalah teknis yang mungkin muncul. Resiko terbesar muncul di fase ini karena keputusan-keputusan penting harus diambil pada tahap awal. Dan yang kedua, pengaruh stakeholder paling besar di awal. Di awal proyek, stakeholder memiliki pengaruh terbesar terhadap arah proyek. Pada tahap ini, mereka dapat membuat perubahan besar pada desain, anggaran, atau lingkup proyek dengan dampak yang lebih rendah dibandingkan pada fase akhir. Yang ketiga, ada biaya dan staf meningkat menuju akhir proyek. Di awal proyek, biaya dan kebutuhan staf masih rendah karena fokus pada perencanaan dan desain. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama saat memasuki fase implementasi dan pengujian, biaya dan jumlah staf akan meningkat secara signifikan. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara proyek dan operasional. Yang pertama, proyek TI bersifat sementara dan unik, sedangkan operasional berulang dan berkelanjutan. Yang kedua, resiko dalam proyek tinggi di awal, sedangkan resiko dalam operasional lebih stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis organisasi manajemen proyek. Di sini ada tiga organisasi dalam manajemen proyek, yaitu ada fungsional, project design, dan matrix. Yang pertama, fungsional. Organisasi tradisional dengan pembagian kinerja berdasarkan fungsi, seperti divisi IT, HR, dan keuangan. Proyek biasanya dikelola dalam departemen yang relevan. Yang kedua ada project design. Tim proyek berdedikasi penuh untuk satu proyek. Manajer proyek memiliki wewenang penuh dan sumber daya dikelola khusus untuk proyek tertentu. Yang ketiga ada matriks, perpaduan antara fungsional dan projectized. Tim proyek dipinjamkan dari berbagai departemen untuk mengerjakan proyek dan dipimpin oleh seorang manajer. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait proses manajemen proyek. Di sini ada 5 proses, yaitu proses pertama adalah inisiasi, mendefinisikan tujuan dan lingkup proyek, serta melakukan analisis kelayakan untuk memastikan proyek dapat dilaksanakan. Yang kedua ada perencanaan, merancang jadwal, anggaran, alokasi sumber daya, serta manajemen risiko dan komunikasi dalam proyek berjalan lancar. Yang ketiga ada proses pelaksanaan, mengimplementasikan rencana proyek dengan mengkoordinasikan tim dan aktivitas, memastikan tugas berjalan sesuai dengan jadwal. Yang keempat ada monitoring dan pengendalian, memantau kinerja proyek, memastikan sesuai dengan
anggaran, dan waktu, serta melakukan penyelesaian bila ada masalah. Dan yang terakhir ada proses penutupan, yaitu menyelesaikan proyek, melakukan evaluasi, dan mendokumentasikan semua hasil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.